Tahu ke saya hanya materi yang sederhana, tapi setelah ada MC kok jadi berat ya materinya gitu. Saya pikir tadi saya mikir di bawah, loh ini salah datang ini bawa ya. Saya bersyukurnya saya bukan ustaz gitu Bapak Ibu ya. Jadi ini kita sama-sama kita sharing saja. Karena kalau bicara soal pengasuhan itu nggak ada yang lebih gitu Bapak Ibu. Jadi ayah dengan saya, ibu dengan ibu yang lain gak ada yang lebih. Masing-masing kita itu kalau disebut pakar ya kita semuanya pakar gitu Bapak Ibu ya. Gitu. Dan masing-masing kita itu sudah diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah titipkan anak, insya Allah juga Allah sudah titipkan manualnya gitu Bapak Ibu ya. Gitu. Nah, yang paling menarik adalah di dalam agama kita ini, di proses tarbiyatul aulad di agama kita ini, teori parenting itu nomor kesekian gitu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu terutama ibu-ibu sebenarnya nggak usah terlalu sering ikut pelatihan parenting ya, khawatirnya keracunan gitu Bapak Ibu ya. Jadi setiap pulang dari pelatihan parenting selalu ada yang salah gitu di rumah gitu Bapak Ibu ya. Jadi bukan saya mengatakan pelatihan parenting, seminar parenting nggak perlu ya Bapak Ibu, perlu, tapi yang paling penting sebenarnya kalau kita baca buku-buku kitab-kitab tentang pengasuhan itu yang paling penting adalah keberkahan sebenarnya. Jadi kalau pernikahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan pengasuhan kita agak lebih gampang gitu Bapak Ibu ya. Karena pernikahan dengan pengasuhan, kalau anak muda sekarang itu bilangnya seperti bestie gitu Bapak Ibu ya. Jadi seperti apa sepasang suami istri mengasuh anak, sebenarnya begitulah etalase pernikahan dia ya udah. Jadi keberungsung ngurus anak, jangan-jangan memang pernikahannya juga keberungsung gitu loh Bapak Ibu ya. Tidak pernah sepakat mengurus anak-anak, jangan-jangan juga nggak pernah sepakat dalam mengurus rumah tangga. Tidak punya roadmap membesarkan anak-anak, jangan-jangan juga tidak punya roadmap di pernikahan. Tidak punya mungkin anak laki-laki mau kita jadikan apa, atau anak perempuan mau jadikan apa, jangan-jangan juga kita tidak punya sebenarnya bahtera rumah tangga mau dibawa kemana gitu Bapak Ibu ya. Nah, baik, jadi mudah-mudahan kita sepakat bahwa kedatangan kita hari ini salah satu yang kita mintakan itu adalah keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan Allah cabut keberkahan dari rumah tangga kita. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan tetaplah para ibu-ibu, tetaplah di dalam diri ibu-ibu, kata Rasulullah SAW, ayo diperiksa masih adakah 4 perempuan hebat itu dalam dirinya ibu-ibu ya. Karena itulah sebenarnya marwah rasa harga dirinya orang perempuan itu ada di 4 perempuan, kata Rasulullah SAW. Masih adakah di dalam diri ibu kepribadian Bunda Maryam binti Imran itu Bapak Ibu ya, yang kalau menjadi seorang ibu itu kalau menjadi seorang ibu itu dia benar-benar menjalankan amanah yang Allah berikan kepada anaknya. Maksud saya begini Bapak Ibu, Allah mengingatkan kepada kita jangan pernah mengkhianati amanahnya Allah. Salah satu amanah Allah itu adalah anak. Sepakat ya Bapak Ibu ya. Jadi amanah Allah itu berarti kalau Allah yang memiliki anak itu berarti kita harus mengurusnya dengan cara-caranya Allah. Ya Bapak Ibu ya. Jadi cara-cara kurikulum parenting itu nomor kesekian. Yang pertama adalah kita pakai dulu kurikulumnya Allah karena anak itu miliknya Allah. Sepakat ya Bapak dan Ibu. Jadi kalau kita nggak pakai manualnya Allah, Allah itu maha pencemburu. Gitu ya Bapak-Bapak ya. Kalau Allah cemburu, satu hal yang paling berat itu adalah Allah cabut keberkahan dalam rumah tangga kita. Mau sehebat apapun Bapak Ibu mencari uang, memenuhi fasilitas dalam pengasuhan, tapi kalau keberkahan itu dicabut sama Allah, kalau Allah sudah cemburu dalam pengasuhan kita kepada anak-anak kita, nah selesailah sudah. Nah, salah satu Bapak Ibu keberkahan itu adalah kalau kita punya anak, kalau para ulama menyebutkan kalau kita punya anak di usia-usia 0 sampai 7 tahun, berarti yang harus kita cari tahu itu adalah Allah inginnya mendidik dan mengasuh anak 0 sampai 7 tahun itu seperti apa.
Itu Bapak Ibu ya. Jadi bukan para ahli dulu gitu ya, bukan pakar parenting dulu, bukan ustadz dulu, tetapi kalau punya anak 0 sampai 7 tahun supaya Allah nggak cemburu, kita menggunakan apa-apa yang Allah inginkan untuk anak 0 sampai 7 tahun. Nah, saya yakin Bapak dan Ibu sudah paham hal yang semacam itu, sehingga mungkin Bapak dan Ibu salah satunya yang Bapak Ibu gunakan adalah manualnya Allah yang Allah sebut di surat An-Nahl 78. Itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau punya anak 0 sampai 7 tahun, sebenarnya kurikulum yang paling utama itu cuma 3. Gitu ya, ayah bunda ya. 1, kurikulum yang berhubungan dengan menghebatkan pendengaran anak, yang waja'alakum sam'a wal absar wal afidah. Jadi 0 sampai 7 tahun itu urusan kita cuma 3. Jadi bagaimana kita menghebatkan pendengaran anak, kemudian yang kedua menghebatkan penglihatan anak, yang ketiga menghebatkan hati nurani anak-anak. Gitu ya bunda ya. Jadi kurikulum untuk 0 sampai 7 tahun biar Allah gak cemburu dengan kita ngasuh anak-anak, berarti yang gunakan yang pertama adalah yang 3 ini. Konsekuensinya Bapak Ibu adalah kalau di usia 0 sampai 7 tahun itu, kalau ada PAUD, TK dan TK, PAUD, KB, TK, TPA, berarti harus diajar atau dipegang oleh orang yang tidak biasa-biasa saja. Itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau saya boleh membuatkan bandingan, guru PAUD, guru TK, guru SD, SMP itu harusnya guru yang terbaik itu adanya di PAUD dan TK ya. Jadi guru TPA itu harusnya adalah pemegang sanad yang banyak harusnya, gitu Bapak Ibu ya. Karena itu adalah usia yang terbaik. Bapak dan Ibu atau khususnya Ibu punya anak 0 sampai 7 tahun, berarti salah satu yang Ibu harus selesaikan itu adalah tahsinul Quran. Gitu ya Bapak Ibu ya, karena urusannya sama pendengaran anak-anak. Berarti semua yang urusan dengan pendengaran anak Bapak Ibu harus selesaikan. Sebab itu perintahnya Allah, kita ya Bunda ya. Jadi berarti kalau ada di komplek ini anak yang 0 sampai 7 tahun, berarti liqaatnya tahsinul Quran akan penuh, gitu Bapak Ibu ya. Karena kita nggak enak sama Allah, gitu ya. Sebab bagaimana kita menghebatkan pendengaran Allah, pendengaran anak yang Allah berikan yang terbaik sepanjang hidup anak, sementara tahsin kita belum selesai. Orang yang paling dekat dengan anak itu bacaan Al-Qur'annya nggak jelas, gitu ya Bunda ya. Nah, itu satu. Berarti tadi Pak RW juga sudah menyampaikan, berarti kita untuk pendengaran anak itu berarti di rumah kita masing-masing ada buku sirah ya Bapak Ibu ya, buku tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang harus kita lakukan? Berarti anak-anak kita harus kita penuhi dengan cerita-cerita tentang Rasulullah SAW, termasuklah yang apa yang kita mau bahas ini ya, tentang kebiasaan-kebiasaan karakter. Itu bagi anak 0 sampai 7 tahun konsepnya adalah dia menerima tapi tidak memberi. Jadi maksudnya 0 sampai 7 tahun itu dia menerima aja. Jadi kalau diminta anak kita menjadi soleh dan soleha di usia 0 sampai 7 tahun agak berat Bapak dan Ibu. Normalnya anak 0 sampai 7 tahun itu adalah bukan soleh dan soleha, tapi anak yang salah, gitu Bapak Ibu ya. Jadi di usia 0 sampai 7 tahun itu kalau anak normal itu anak yang salah Bapak Ibu, karena hampir semuanya koordinasinya belum lengkap. Koordinasi tangan dengan kaki belum lengkap, kepala dengan ini belum lengkap. Jadi semakin banyak anak kita salah, semakin besar kemungkinan kita untuk menunjukkan, menyimpankan yang soleh dan soleha itu seperti apa. Gitu Bapak Ibu ya. Sepakat ya Bapak Ibu. Jadi kalau ada anak-anak yang datang tamu ke rumah, kita yang budaya datang tamu ke rumah, dia belum bisa salim dengan tamu atau belum bisa menghargai tamu, anaknya 0 sampai 7 tahun jangan dimarahi, gitu loh Bapak Ibu. Dia nggak bisa itu karena apa? Karena dia nggak tahu, gitu ya Bunda ya. Kalau ada anak kecil datang ke masjid, kalau dia lari-lari di masjid atau apa-apa, berarti itu normal. Tapi kalau ada anak Bapak Ibu usia 0 sampai 7 tahun datang ke masjid, dia ketok pintu masjid, Assalamualaikum, gitu. Kemudian dia datang pelan-pelan ke depan, menemuin ketua DKM, dia salam sama ketua DKM, Assalamualaikum Ustaz Ato, gimana keluarga sehat, gitu ya, istri gimana sehat. Berarti ini nggak normal ya, ini nggak normal ini Bapak ya.
Jadi kalau bapak ibu nanti melihat anak 0 sampai 7 tahun dia makan minum tangan kiri, berarti dia normal. Itu bapak. Tugas kita sepanjang 7 tahun menyimpankan kenangan bahwa kita mengatakan yang baik itu kanan, yang baik itu kanan, yang baik itu kanan. Berapa lama? Wallahu a'lam bishawab. Ya baik. Karena 0 sampai 7 tahun itu tugas kita adalah meninggalkan kenangan positif yang paling banyak di usia 0 sampai 7 tahun. Itulah sebabnya ibu bapak kalau anak-anak minum makan tangan kiri kan kita nggak urus tangan kirinya, itu bapak ibu ya. Kan kita nggak bilang kiri terus. Kalau bapak ibu sebut kiri terus dia akan kiri terus kita. Nah, itulah sebabnya kita meninggalkan kenangan yang indah. Kenangan yang indah itu positif gitu loh bapak ibu. Itulah sebabnya kita mengatakan, nah Allah dan Rasulnya senang yang tangan kanan. Berapa lama ini? Wallahu a'lam sama bapak ibu. Sementara setidak-tidaknya selama sepanjang 0 sampai 7 tahun Allah memberikan kita, membuatkan pahala buat diri kita yang banyak. Karena apa? Karena disalahnya anak kita juga ya. Nah baik, demikian juga ayah dan bunda. Saya yakin di kompleks ini sudah dilakukan. Kalau anak-anak sudah mulai masuk di usia-usia 8-9 tahun ke atas, berarti yang Allah inginkan kepada anak 9 sampai 8 tahun itu adalah pastikan di dalam kompleks atau di rumah itu ada proyek akil balik. Itu Bapak Ibu ya. Jadi ada proyek akil balik.